Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Selasa 5 September 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Ende nomor 206, bait yang pertama dan yang ketiga. Sondo waktu aku namar sombal Tuhan ilu ni mataku ku sombah odo Tuhan rohami matu rohaku namasi Dangadong pangido aku dukon asini roham nadilehon potu aku tuna untuk dihatam rohami maturo aku sai pasaton mahatam. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Mazmur 143 ayatnya yang pertama. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Mencurahkan isi hati atau sering disebut curhat adalah salah satu cara kita untuk membuat hati yang penat oleh berbagai masalah menjadi lega kembali. Dan umumnya, orang yang curhat juga berharap teman curhatnya menjadi orang yang berpihak dan membela dia. Secara psikologis, curhat adalah hal yang baik jika dilakukan kepada orang yang tepat. Namun bisa menjadi menambah masalah jika kita curhat kepada orang yang tidak tepat. Misalnya, alih-alih hati lega malah tambah sumpek karena isi curhat tersebar kemana-mana. Ketika Daud mengalami masalah yang begitu berat baginya, ia curhat kepada Allah, yaitu melalui doa. Masalah yang membuat semangatnya lemah lesu saat itu adalah bahwa Raja Saul mengejar dan berusaha membunuh dia. Dia tidak berdaya menghadapi kekuatan Raja Saul dengan semua tentaranya yang dikerahkan untuk mengejar dan membunuhnya. Seakan-akan bisa dikatakan tidak ada tempat bersembunyi bagi Daud agar bisa selamat. Itulah sebabnya ia curhat kepada Allah seperti yang dituliskan dalam Mazmur 143 ayat yang pertama ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Daud memang tidak punya daya dan kuasa untuk menghadapi ancaman Raja Saul. Namun ia percaya ia punya Tuhan yang memiliki telinga yang peka dan mau mendengarkan doa dan permohonannya. Sekalipun ia hanyalah rakyat biasa yang menghadapi penguasa kejam yang ingin membunuhnya, namun ia percaya ia punya Tuhan yang menjadi hakim yang setia dan adil dalam menjawab doa-doanya. Keyakinan itulah yang mendorong Daud untuk menyerahkan segala perkara dan persoalannya kepada Tuhan. Dan ia yakin Tuhan akan bertindak secara adil dan menjawab doa dan seruannya. Demikianlah Daud akhirnya memperoleh ketenangan sekalipun masih dalam ancaman Raja Saul. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, dunia memang tidak selalu adil bagi kita. Terkadang kebaikan yang kita lakukan malah berbuah kesulitan seperti yang dialami juga oleh Daud. Dan akhirnya, kesulitan itu membuat kita menjadi sulit untuk menjalani hidup ini. Berat dan menyesakkan. Jika itu terjadi, terbaik bagi kita adalah mencurahkan kepenatan hati kita kepada Tuhan. Dan percaya, seperti Daud percaya, bahwa Tuhan punya telinga yang peka dan mau mendengar doa dan keluh kesah kita. Bahwa Tuhan akan menjawab doa kita serta bertindak adil atas perkara yang kita hadapi. Seperti yang dikatakan dalam bagian lain firman Tuhan, yaitu Keluaran 14 ayat 14,
Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Kita memang seringkali tidak berdaya menghadapi pukulan dunia, namun kita punya Tuhan yang bersedia mendengarkan kita dan membela perkara kita dengan adil. Karena itu, jadikanlah Dia sebagai teman curhat terbaik bagi kita, dan hiduplah tenang sebab kita percaya Dia akan bertindak dengan adil terhadap perkara kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami memohon segala berkat dan pertolongan-Mu bagi kami untuk menghadapi berbagai persoalan hidup kami. Dalam segala kesulitan, biarlah Engkau menjadi Tuhan yang mendengarkan segala keluh kesah kami dalam doa kami, sehingga kami menjadi tenang dalam menghadapi segalanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.